Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Inggita. Kali ini aku akan membuat bukan pilih kartu dengan judul Gosip Tentang Dirimu. Oke kita akan langsung saja kalau begitu. Gosip tentang dirimu. Halo semuanya yang masih stay tune di channelku, thank you, dan juga para newbie ya, subscriber dan viewersku yang baru. Halo semuanya, salam kenal. Kita akan langsung ya untuk dimulai gosip tentang dirimu. Oke. Gosipnya kamu tidak terlihat semakmur yang terlihat, sebaik yang terlihat. Kehidupan kamu itu menurut mereka tidak tidak cukup meyakinkan kalau kamu tuh lagi happy sebenarnya, atau keadaan kamu baik-baik saja gitu. Oke, di sini ada new life. Oke. Kemudian di sini ada no place like home ya, no place like home. Oke. Kemudian di sini ada message in the bottle ya. Oke. Jadi gosipnya yang aku rasa kamu ada beberapa dari kalian itu mulai kayak kehidupan yang baru, tapi kehidupan barunya itu tidak sebaik yang sebelumnya. Itu gosipnya. Kemudian ada juga yang bergosip tampaknya apa yang sebenarnya kamu anggap dulu, maksudnya kayak semacam anggapan kalau kamu itu misalkan ngomong sesuatu ke mereka, kamu itu sebenarnya tinggal di mana, kamu itu sebenarnya sedang sama siapa, kamu itu sebenarnya ibaratnya ada sesuatu hal kayak seakan bohong gitu kamu. Jadi ada gosip terkait tentang kebohongan, entah itu tempat tinggal, entah itu kamu bersama dengan siapa, entah itu kamu aku ngerasa kayak dimanapun kamu berada, kamu itu kayak pernah mengkomunikasikan atau mungkin melalui media sosial terlihat kayak nyaman sekali, padahal itu bukan rumah kamu, bukan tempatnya kamu, bukan punya kamu gitu. Jadi mungkin kamu juga ada yang ibaratnya sekarang tinggal bukan bersama dengan keluarga, atau ada yang mungkin tinggal yang di tempat kayak kerja gitu ya, tempat kerja yang aku ngerasa yang sebenarnya sebaik apapun keadaannya kamu di mes atau di tempat kerja kamu lagi tinggal nggak pulang ke rumah, itu terlihatnya ya nggak sebaik yang kamu perlihatkan atau kamu pernah katakan ke mereka juga. Dan kalau sebagus-bagusnya rumah yang kamu tinggali sekarang atau tempat yang kamu ibaratnya berada ya, tempat kerja atau apapun, itu juga sebenarnya bukan punya kamu gitu. Jadi dia ngegosipin itu mereka ya, bukan dia ini, banyak orang. Kemudian aku ngerasa apa yang kamu message in the bottle ini, jadi apa yang kamu pernah komunikasikan atau sampaikan itu bohong gitu yang aku rasain ya. Ini gosip tentang dirimu. Oke, kita akan lanjut lagi di sini. Gosip tentang dirimu ya. Gosip tentang dirimu. Oke. Ada juga yang aku ngerasa gosip tentang dirimu yang terkait tentang entah kamu pindah kerja, entah kamu pergi kemana. Mungkin kamu misalkan kamu pernah bilang kamu pernah pergi ke luar kota, ke luar negeri atau apapun, itu dianggapnya bohong gitu. Oke, gosip tentang dirimu. Oke, jadi gosip tentang dirimu ini sebenarnya kayak ada suatu hal yang kayak perubahan seketika yang aku ngerasa.
Jadi gosipnya tuh kayak tahu nggak sih gitu, dia tiba-tiba udah nggak kerja lagi loh gitu, atau dia sebenarnya udah putus sama si ini loh gitu. Jadi ada satu hal yang kayak perubahan seketika yang mau nggak mau diinformasiin. Bahkan ada yang terkait tentang bagaimana kamu dulu itu nggak secantik yang sekarang, nggak sesukses yang sekarang. Jadi dia sekarang udah sukses loh gitu, dia udah cantik loh sekarang, udah cakep loh sekarang gitu, dia sekarang tinggalnya di luar negeri loh. Nah kayak gitu-gitu yang aku rasain. Di sini ada photograph ya, looking at your photo, missing you, nostalgia, make new memories. Kemudian di sini ada twin flame. Halo semuanya, para pejuang twin flame di luar sana ya. Di sini ada yin yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. Kemudian di sini ada kisses ya, unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love. Kemudian di sini ada the butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child and growth. Jadi di sini gosip tentang kamu suka dianggap halu, mempunyai kayak semacam harapan tentang tadi ya, jodoh atau spiritual connection, spiritual relationship dengan seseorang. Kamu itu gosipnya tuh kayak kayak semacam ada hal yang kamu pernah bilang gitu ke mereka, ini sebenarnya memang proses, nanti ibarat aku harus nunggu dulu, atau aku harus maafin dia karena dia itu sebenarnya soulmate aku. Terus ada yang bilang kalau kamu itu sangat terjebak di pemikiran bahwa sebentar lagi soulmate kamu datang, jodoh kamu datang, sebenarnya aku punya twin flame, sebenarnya aku punya spiritual connection. Jadi ada yang dianggap mereka kamu halu gitu. Yang aku ngerasa di sini gosip tentang kamu sendiri seakan kamu kayak punya dunia kamu sendiri yang sebenarnya punya skenario tentang cinta yang sebenarnya nggak ada. Itu gosip tentang kamu. Oke, kita lanjut lagi. Gosip tentang kamu ya, gosip tentang dirimu. Oke. Aku ngerasa banyak hal terkait tentang transformasi sih. Transformasi dia tadi kayak sekarang dia udah beda loh gitu. Dia sekarang ibaratnya ya itu ya, ada beberapa hal yang baik, ada yang beberapa hal buruk juga. Sekarang dia udah lebih cantik loh, lebih cakep loh, lebih sukses loh. Dulu dia nggak kayak sekarang ya gitu. Ada hal-hal yang seperti itu. Seakan ada perubahan yang lumayan besar gitu. Tapi yang terkait tadi aku ngerasa juga salah satunya ya, betapa kamu mempunyai harapan yang sangat tinggi terkait tentang idealisnya kamu dengan perspektif cinta, terutama kalau mereka ada yang pernah dicurhatin sama kamu terkait tentang spiritual connection seperti itu, spiritual relationship, kamu dianggap halu gitu. Di sini ada Two of Cups ya. Kemudian di sini ada The Empress. Oke. Kemudian di sini ada Everything is Fine ya. Ketancep ya. Banyak banget di sini ketancepnya. Kemudian ada The Sun. Jadi aku ngerasa gosip tentang kamu itu kamu udah ibaratnya kayak berserah lah ya, berserah dengan kehidupan kamu. Di saat kamu berserah dan happy sendiri dengan hidup kamu, tampaknya di situ malah membuat kamu banyak fokus ke diri kamu sendiri, lebih bertumbuh, lebih banyak ketemu sama teman-teman. Kamu jadi pribadi yang sangat menyenangkan, lovable, terus
Juga ada yang terkait tentang kamu akhirnya menemukan pasangan yang terlihat kayaknya udah cocok nih sama kamu gitu. Jadi ada beberapa tadi ya, kayak fase dimana kamu tuh kayak nggak usah perlu banyak usaha untuk mendapatkan kebahagiaan, dengan akhirnya berserah, akhirnya kamu tuh kayak smooth gitu, ada perubahan ke arah yang jauh lebih baik untuk kamu jadi bisa lebih happy, lebih keren lagi, lebih bertumbuh lagi sebagai wanita, lebih sukses lagi sebagai pria, juga lebih sukses lagi. Ada hal yang benar-benar ibaratnya yang tadinya 0 jadi tiba-tiba menuju ke arah 100 gitu, yang ngebuat mereka juga wow kok bisa gitu. Ibaratnya mereka nggak tahu aja sebenarnya itu kamu udah ketancep swordsnya itu udah banyak banget gitu ya, sampai kamu akhirnya oke gitu ya, akhirnya mengerti harus berserah kepada Tuhan. Ada sesuatu hal yang bisa kamu kontrol, ada yang nggak bisa. Jadi di sini kamu terlihatnya itu jadi kayak pribadi yang sangat jauh berbeda ya. Mungkin dulu kamu lebih negatif ya, mudah terusik gitu, mudah sensitif banget, galak gitu ya, mudah kayak tersakiti atau kurang pengertian. Sekarang kamu jauh lebih ceria ya, jauh lebih cantik, lebih aku ngerasa tuh kayak jadi sorotan gitu yang aku ngerasain, yang mungkin tadinya orang-orang nggak banyak peduli tentang kamu, sekarang banyak yang peduli tentang kamu. Jadi kayak aku ngerasa tuh beberapa dari kalian juga punya banyak pilihan cinta ya yang aku rasakan, dan di sini mereka ngelihatnya kayak kamu tuh udah kayak naik level sendiri gitu, agak nggak disangka gitu. Ibaratnya ada hal yang akhirnya tuh kamu kayak naiknya tuh jauh banget dari yang sebelumnya, yang tadi ya ibarat dari 0 tiba-tiba udah jadi 8 aja yang mereka lihat gitu. Yang mereka lihat yang tadinya kamu tuh terlihat nggak bisa apa-apa, tiba-tiba kamu multi talented. Jadi ada hal yang mereka nggak ngira gitu, kaget loh kok dia sekarang udah jadi dokter ya, loh kok mereka udah di luar negeri ya, loh kok bisa merekanya sesukses sekarang gitu ya, wah kok bisa merekanya jadi tambah keren banget sekarang gitu. Jadi ada hal yang aku rasa sangat lumayan ekstrim ya. Mungkin yang tadinya misalnya kurus banget tiba-tiba jadi gemuk, atau yang gemuk banget jadi tiba-tiba ramping gitu. Ada hal yang kayak bertumbuhnya jauh lebih baik sih tentunya. Ini aku ngeliatnya kayak semakin lebih keren aja, lebih jadi sorotan, lebih membanggakan gitu. Kayak ada orang yang akhirnya gosipnya tuh kayak kalau dia nggak ketemu sama si A, dia nggak mungkin tuh bisa kayak gitu. Ada kayak yang aku tangkap seperti itu. Terus aku ngerasa tuh gosipnya tuh kayak dia ibaratnya jadi udah sombong nih gitu. Ada yang mereka anggap kamunya itu karena susah diajak komunikasi, mungkin susah nge-reach outnya, mereka tiba-tiba udah kayak ngejudge sendiri gitu. Kamu dianggap sombong, kamu dianggap ibaratnya kayak kacang lupa kulitnya gitu ya. Ada hal-hal yang mereka ngeliat tuh kamu mudah sekali memulai atau suka sama orang lain gitu, jadi mudah jatuh cinta juga iya. Jadi kayak ada hal-hal yang yang kayak dilebih-lebihkan menurut aku di sini. Oke, kita lanjut lagi ya. Gosip tentang dirimu ya, gosip tentang dirimu. Oke. Gosip tentang dirimu, kamu terlihat terlalu baik untuk kayak orang yang nggak punya masalah gitu. Dan itu aneh gitu, mereka jadi lebih kepo lagi ketika kamu terlihat kayak hidup kamu baik-baik aja. Itu yang aku rasain juga. Jadi kayak
mencoba untuk menggali, tahu nggak sih itu gitu. Sekarang dianya kok bisa ya sampai sukses itu di luar negeri, kayak gitu. Jadi ada kayak mulai kayak orang jadi pengen lebih tahu kamu lagi, kabar kamu gitu, karena kepo kamu tuh bisa terlihat sangat tenang dan bahagia sama hidup kamu tuh, nggak banyak kayak terlihat kayak protes kayak mereka mungkin, atau terlihat kayak happy go lucky mungkin. Mereka juga pengen tahu gitu, kamu kok bisa sampai ke tahapnya itu, karena sebenarnya ada kayak semacam kecemburuan untuk kok hidup gue begini, hidupmu seperti itu, kok kayaknya enak ya gitu. Ada semacam rasa jealous gitu ya. Oke, di sini ada stop judging and start laughing. Jadi gosip tentangmu itu kalau kamu tuh orangnya mudah ngejudge orang ya, itu ibaratnya kamu orangnya kayak pilih-pilih temen atau pilih-pilih orang-orang di sekitar kamu, pilih-pilih pasangan, terlalu gampang ngejudge orang ya, nggak banyak mau mengerti orang, seperti itu ya. Ask for help, it doesn't make you weak. Jadi di kamu itu di gosipinnya tuh itu tadi, kayak udah sok pintar sekarang, dia sok sukses nih sekarang gitu, dia udah kayak eksklusif sendiri nih, nggak butuh bantuan kita lagi, yang kayak gitu ya. Di sini ada today holds unlimited possibilities to see the beauty in life. Jadi di sini kamu itu digosipin apa yang kamu lagi suka ini sekarang, mungkin lagi suka kutek, suka make up, suka apa ini sebutannya ya, lagi suka mungkin membuat karya-karya yang lain gitu ya. Dianggapnya tuh kayak itu nggak sebagus itu dia gitu, make upannya nggak sebagus orang-orang itu ya, eyelinernya masih mencong-mencong misalkan kayak gitu. Terus kalau kamu bikin karyanya dia biasa aja. Jadi gosipin hal yang kamu lagi suka sekarang, yang kamu lagi tekunin gitu ya, entah itu mungkin kamu mungkin menjahit, memasak, rasanya masakannya nggak terlalu enak gitu, aku udah rasain kemarin, atau itu dari gambarnya aja udah kelihatan ya, gambar fotonya masakannya itu tuh kayak kurang fresh, kurang enak gitu. Atau ada hal yang mereka nggak suka kalau kamu tuh punya hal yang dinikmati sendiri gitu. Jadi selalu kayak ada hal yang kamu jalani, kegiatan yang kamu jalani, mereka kritisi gitu. Dan di sini mereka juga nggak suka kamu tuh bisa menikmati hidup kamu, bisa punya banyak pilihan di hidup kamu itu. Jadi dia ngegosipin hal-hal yang kamu lakukan ya, kegiatan sehari-hari kamu yang kamu lagi suka. Kemudian di sini ada look for the sign and synchronicities. Jadi mereka ngegosipin betapa kamu itu ibaratnya sebutannya ya, kayak ada yang ngerasa kamu itu ya tadi ya agak terlalu ngawang-ngawang, jadi terlihat kayak ngehalu, padahal kamu tuh juga ibaratnya mencoba untuk memanifestasikan sesuatu hal yang baik untuk jadi nyata tentunya kan. Mereka itu nganggapnya tuh kayak dia ini kayak terlalu mengada-ada gitu, terlalu mengada-ada, segala sesuatu tuh dianggap pertanda dari alam semesta gitu ya. Jadi kayak ada model-model kayak pemimpi gitu. Pantesan dia susah nyari jodoh, orang dia ngarepnya hal-hal yang gak ada. Harusnya kemarin di saat aku jodohin sama ini, yain aja, kan lumayan tuh, panjang nanti gitu ya. Atau aku ngerasa tuh kayak ada gosip-gosip yang
kamu tuh ibaratnya asik dengan dunia kamu sebenarnya gitu. Jadi ketika kamu asik dengan dunia kamu, jadi orang-orang tuh jadi pada ngekepoin kamu, tentunya ngegosip apalagi ya gitu aku rasain. Oke, kita lanjut lagi. Oke ya, gosip tentang dirimu, gosip tentang dirimu ya. Oke ya, jadi kayak ada yang beberapa dari kalian tuh kayak baru ditinggalkan ya, ditinggalkan orang terdekat. Mereka ngegosipin betapa kamu sebenarnya harus masih dalam proses kayak berduka, dan mungkin kamu terlihat tidak berduka, atau mereka juga ada yang ngegosipinnya tuh kayak apa ya, belum waktunya kamu itu happy, toh ini kan masih ada masa yang seharusnya berduka gitu. Ibaratnya kamu mungkin baru kehilangan mungkin kayak pasangan gitu ya, atau orang terdekat, belum ada sampai 1 tahun terakhir, tiba-tiba kamu udah deket lagi sama yang lain. Jadi ada hal yang ibaratnya seakan apa ya, permasalahan terkait tentang move on dari satu hal ke hal yang lain itu mereka ngelihatnya kayak kan gak wajar ya gitu. Jadi mulai agak-agak kayak apa, udah selingkuh duluan, atau emang dia nggak punya hati, atau dia kok nggak punya apa ya, kayak semacam rasa menghargai gitu ya, orang yang ibaratnya sudah apa ini sebutannya, udah dilewati sama kamu gitu. Kok kamu kok mudah sekali kayak loncat-loncat antar orang, yang kayak gitu juga ada. Oke, di sini ada resolving anger ya. Conflicts reminds me when I need more space for myself. Jadi ya itu tadi ya, kamu dianggap kayak punya apa nih, eksklusifnya diri kamu sendirilah, nggak mau ngegosip bareng sama mereka lagi, nggak mau terlalu dekat sama mereka lagi kayak gitu. Jadi ketika terlihat mereka juga kayak kurang dekat sama kamu, tiba-tiba jaga jarak dari kamu juga, kamu malah jadi kayak apa ya, lebih kuat sendiri gitu. Kamu juga nggak ada masalah kok kamu sendiri gitu. Jadi kamu tampaknya udah mengerti frekuensi kamu nggak masuk dengan orang-orang yang tadi yang ngegosipin kamu gitu, makanya kamu gak gabung sama mereka. Oke, di sini ada invoking self-realization. Each breath confirms how awake I already am. Jadi di sini kamu itu dianggap kayak apa ya, gosipnya tuh kayak udah mempunyai, mentang-mentang misalnya kerja di luar negeri, udah nganggep kita itu nggak selevel, padahal sama aja gitu. Kamu kerja di sana jadi karyawan, aku jadi karyawan juga, cuma beda negara aja, misalnya seperti itu. Jadi ada kayak apa ya, mereka yang mulai kayak ngebanding-bandingin dirinya mereka, kehidupan mereka sama kamu, dimana kamu terlihat kayak jauh apa ya, lebih mengerti, lebih pinter gitu ya. Merekanya juga ngerasanya kayak sok-sokan mereka gitu, ibaratnya toh sama aja, yang mau karyawan di Indonesia atau di luar negeri toh sama aja gitu, sok-sokan kayak nggak selevel sama kita. Jadi ada hal yang kayak terkait tentang ego. Mereka melakukan suatu hal, tiba-tiba kamu nggak mau gitu. Kayak misalkan mereka lagi bergosip bareng-bareng, kamu udah nggak nyaman lagi untuk bergosip dengan mereka, karena kamu emang udah mempunyai kesadaran yang jauh lebih tinggi daripada mereka untuk ngapain bergosip kayak gitu. Oke, di sini ada allowing appreciation ya. The value of my life increase each time I appreciate everything in it. Jadi di sini di apa ini sebutannya ya, digosipin kamunya itu terlalu apa nih,
terlalu kayak membuat diri kamu tuh kayak berharga banget, padahal nggak segitu berharganya juga gitu. Kalau dia lihat dia nggak secantik aku gitu, dia sok-sok cantik banget sih misalkan kayak gitu, atau dia lihat dia nggak sesukses yang dia pikir gitu, sok-sokan dia ibaratnya kayak punya fans club gitu, orang yang ibaratnya mungkin kayak media sosial gitu yang nge-follow aku aja jauh lebih banyak daripada dia sok-sokan udah punya kayak fans club gitu. Jadi ada hal yang kayak bagaimana akhirnya cara kamu menghargai diri kamu sendiri, menganggap diri kamu berharga, itu mengusik jadi kepercayaan diri kamu itu mengusik mereka, intinya kayak gitu. Jadi ada hal yang ibaratnya kamu nggak ngapa-ngapain, nggak ikutan bergosip aja kena gitu, karena nggak satu apa nih sebutannya, mereka kayak ngerasa ngegosip itu memang salah, itu ada gitu di bawah alam sadarnya mereka, itu salah, tapi mereka tetap ngelakuin. Ketika kamu memilih untuk tidak melakukan, mereka jadi kayak protes gitu, karena itu kan salah satu bentuk pertahanan ketika orang akhirnya bergosip dan akhirnya nyerang kamu, itu karena mereka butuh kayak semacam pertahanan lah ya pertahanan untuk hidup gitu ya, berkumpul bersama dengan yang lain, akhirnya ngegosipin yang para tadi apa ini, para penyendiri gitu ya, aku ngerasanya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, gosip tentang dirimu ya, gosip tentang dirimu. Oke, kamu beneran lagi asik dengan passion kamu, hidup kamu, bener-bener lagi nggak mengurusin orang lain, dan mereka ngerasa kayak ya ampun gitu ya, lihat dong aku nengok ke sini gitu. Ada yang seperti itu. Terus ya ada yang kayak sok-sok sibuk dia mereka gitu ibaratnya. Ibaratnya apa yang dilakuin mereka juga sebenarnya nggak apa ini sebutannya, nggak bagus-bagus amat gitu, nggak guna-guna amat. Jadi selalu ada kayak komen yang sebenarnya saling bertumpuk gitu yang aku ngerasain. Oke? Di sini ada Lasmi ya, bright future, stop worrying, everything is going to be fine ya, stop worrying tuh katanya tuh. Jadi di sini aku ngerasa mereka ngegosipin terkait tentang kesuksesan kamu, apa yang kamu punya sekarang. Kamu terlihat jadi kayak jauh lebih apa ini sebutannya, lebih bahagia, lebih ceria, lebih menikmati hidup kamu. Itu yang digosipin. Aku ngerasa bagaimana akhirnya kamu tuh kayak tenang-tenang aja dalam hidup kamu gitu, tinggal enak aja gitu. Lasmi ini ibaratnya setahu aku dia itu pasangannya dari Wisnu, setahu aku tuh Lasmi. Jadi dia ini dewi yang terkait tentang prosperity ya, tentang kekayaan segala macam juga dari Dewi Lasmi. Jadi kamu udah kayak apa ya, betapa kayanya suksesnya kamu, betapa kamu sekarang lagi bertumbuh sekali, dipenuhi dengan kesejahteraan, itu yang mereka gosipin tentang kamu. Di sini ada Nemetona ya, sacred space, create an altar or visit a power place to connect with the divine. Kamu juga digosipin betapa kamu suka menyendiri ya, lone wolf yang aku ngerasa ya. Jadi kayak apa ini, survivor ya, yang aku ngerasa survivor, dimana kamu akhirnya bisa bertahan di keadaan terburuk sekalipun. Aku juga ngerasa banyak dari kalian juga di luar negeri sebagai para pejuang ya di sana ya. Semangat. Aku ngerasa itu juga salah satu hal yang dibahas ya, digosipin betapa kamu ibaratnya mempunyai apa nih ya, punyai kehidupan kamu sendiri yang benar-benar nggak bisa
banyak apa ini sebutannya ya, kayak berkumpul bersama dengan sanak keluarga, teman-teman gitu yang dulu satu lingkungan gitu. Oke, di sini ada unconditional love. Love yourself, others, and every situation, no matter what the outward experience may be. Jadi kamu digosipin betapa kamu sekarang gitu ya. Ini aku taruh sini aja. Betapa kamu sekarang itu jadi jauh lebih apa ya, dewasa, jauh lebih keibuan, jauh lebih mencintai diri kamu, peduli sama orang lain. Itu juga ada, nggak semuanya negatif ya. Kemudian di sini ada kali ya, ending and beginnings. The old must be released so that the new can enter. Jadi kamu tadi digosipin terkait ada yang baru putus hubungan, mungkin ada yang akhirnya baru memulai hidup baru, terkait tentang karir ataupun percintaan, itu juga jadi bahan gosip. Dan di sini betapa kamu striknya, tegasnya, dan tegaannya dengan keadaan. Menurut aku bukan masalah tentang tegaan sih, ini kamu kayak lebih tegas sebenarnya, tegas dengan keadaan, apapun keadaan kamu, itu juga jadi bahan gosip mereka. Jadi di sini kamu kayak orang yang tegas ya, ngekat hubungan toksik itu digosipin gitu. Terus kamu ngekat orang-orang ya yang sekitar kamu yang toksik, mau itu keluarga, mau itu teman, itu juga jadi gosip ya, bahan gosip. Mungkin ada yang dari kalian baru berpisah ya, entah itu berpisah, baru putus ataupun bercerai, yang aku ngerasa itu juga jadi bahan gosip gitu ya. Soalnya kali ini di sini ada Lasmi, ada Kali, luar biasa. Ini pasangannya Mahadewa ya gitu. Jadi Kali sendiri ibaratnya apa tuh sebutannya ya, dia yang memang bisa merubah takdir, itu satu-satunya cuma Kali sebenarnya. Dia permulaan dan akhir. Dewi Kali sendiri itu ibaratnya mungkin nama lainnya ya, ada Parwati, ada ibaratnya ada beberapa kali lah dia kayak apa, reinkarnasi jadi manusia juga, banyak namanya aku lupa. Cuma di sini Kali memang pasangan dari Mahadewa yang aku ngerasa ada apa ya sebutannya ya, ada kekuatan alam semesta yang dahsyat gitu. Jadi di diri kamu perubahan itu bener-bener kental sekali yang akhirnya dibuat jadi gosip gitu. Yang tadi ya ada perpindahan pekerjaan, ada perpindahan rumah, ada aku ngerasain baru move on dari suatu hubungan percintaan, itu juga iya. Betapa kamu berbeda dari yang dulu mereka lihat, mereka tahu, sampai akhirnya jadi diri kamu sekarang, itu juga jadi bahan gosipan. Oke, lanjut lagi. Aku akan memberikan ya channel songnya ya, gosipnya nih tentang dirimu. Oke, gosip tentang dirimu, gosip tentang dirimu. Oke, ada beberapa dari kalian yang lagi jatuh cinta dengan seseorang. Itu jadi bahan gosipan orang-orang. Oke, nggak apa-apa ya, happy aja ya kalian ya. Namanya juga gosip. Oke, kita lanjut. Di sini ada lagu Broken Hearted ya, Jeremy Patient feat Tori Kelly ya. But I guess I'm lonely, broken hearted. Life is not over, I can start again. While I'm lonely, broken hearted is a hurting things to get over. Ada yang baru kalian tadi ya, baru putus, masih broken heart dengan keadaan gitu, yang aku ngerasain. Ini aku taruh mana enaknya ya. Jadi galau ya, naruh doang ya. Di sini ada If You Leave Me Now ya, Charlie Puth feat Boyz II Men.
Cause girl, if you leave me now, if you are giving up and just walk right out, you will take the biggest part of me and all the things that I believe. Ya, jadi ada yang gosipin kamu, orang yang terdekat sama kamu, terkait tentang hubungan romantik ya, relationship, terkait bagaimana akhirnya kamu move on dari dia dan betapa dia sedihnya juga dengan keadaan itu, tapi kamu kok nggak balik-balik lagi gitu ke dianya. Oke, di sini ada My Old Story ya, Ayu. Ini bahasa Korea yang aku bahasa Indonesia ini ya, aku translate ya. Kau orang yang tidak berperasaan, malam ini bahkan kau memenuhi semua pikiranku, kau sungguh egois. Jadi gosipnya betapa kamu egois dengan kemampuan kamu bisa move on dari keadaan hubungan kamu sebelumnya juga. Itu juga jadi bahan gosipan ya. My Old Story ini lagunya Ayu itu sangat bagus, bisa kalian dengar ya, liriknya keren-keren. Aku ngerasa di sini hubungan percintaan ada, pertemanan ada, macam-macam ya. Kemudian di sini ada Tell Me It's Real ya, Casey and Jojo. Try It's All We Have to Do, to do ya. Try It's All We Have to Do. It's up to me and you to make this special love last forevermore ya. Jadi di sini kamu tampaknya ada yang sangat tertutup dengan kehidupan kamu, dengan hati kamu, ibaratnya ada hal yang dianggap kamu menutupi sesuatu hal atau kurang jujur gitu, jadi kurang terbuka, sampai akhirnya ngebuat orang jadi bingung dan akhirnya ngegosipin kamu gitu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk readinganku kali ini. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dan kalau kalian ingin ikut quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan saja. Sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi monggo aja dicobain. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan terkait bukan pilih kartu sesi kali ini. Thanks for watching. Bye.